Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Satu lagi STB televisi digital untuk kita review yang kita terima dari brand yang sudah familiar dengan kita, yaitu Venus. Dan ini merupakan Venus Mini cabai rawit, di mana sih katanya walaupun ukurannya mini, namun fitur yang dimilikinya itu oke banget. Dan harganya pun ini juga sangat terjangkau ya. Di bawah 150.000 atau kalau seandainya kita boleh menyebutkan range-nya di 140 sampai dengan 160.000 lah ya. Karena ada juga beberapa seller yang menjualnya di atas 150.000. Namun tidak perlu khawatir, untuk link pembelian terbaik silahkan dicek di deskripsi video ini. Nah, pertama kita lihat dulu boxnya sisi per sisi. Ini merupakan pada sisi bagian atas ini sepertinya ya. Nah, seperti ini merupakan gambar dari STB-nya. Terdapat tulisan mini cabai rawit, kemudian di sini ada antena indoor, dan ini adalah opsional ya, bisa dibeli secara terpisah. Dan pastinya ini juga sudah dilengkapi dengan fitur EWS. Nah, di sini ada nih. Di bagian bawahnya sama seperti pada bagian atas, seperti ini, sama persis. Di mana untuk STB Venus cabai rawit ini, untuk powernya dia membutuhkan spesifikasi adalah 5 volt 500 mAh saja. Jadi dengan demikian nanti untuk sumber powernya atau untuk listriknya bisa diambil dari USB port yang terdapat pada televisi LED yang kita miliki, atau bisa juga dengan menggunakan adaptor eksternal. Yang penting spesifikasinya itu adalah 5 volt, yang 1 ampere juga tidak jadi masalah. Nah, ini untuk konektornya dia sudah menggunakan Type-C, keren ya. Nah, baik, selanjutnya kita coba lihat ya, kita buka apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita tuh tidak mendapatkan buku petunjuk, kartu garansi, dan juga kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Untuk remote controlnya adalah seperti yang terlihat. Untuk quality build up-nya bagus ya, terbuat dari material full plastik semuanya. Untuk tombol-tombolnya pun juga sangat enak sekali pada saat kita tekan, tidak terlalu empuk, jadi ada feedback pada saat kita menekannya. Nah, ini untuk kelengkapan tombolnya adalah seperti yang terlihat. Kemudian ini juga enak pada saat kita pegang seperti ini ya, pas sekali. Dan ini merupakan pada sisi bagian atas. Sementara untuk baterainya dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, untuk baterainya itu sudah disertakan dalam paket penjualan. Ini merupakan baterainya. Baterainya sih kualitasnya cukup baik sih yang ini ya. Kemudian untuk remote control ini hampir sama seperti kebanyakan remote control pada STB televisi digital yang pernah kita review, di mana ini tidak mendukung untuk fitur infrared loading function. Jadi kita tidak bisa merekam tombol pada remote televisi, kita jadikan menjadi satu semuanya di satu remote, itu tidak bisa. Nah, kemudian kita mendapatkan kabel RCA 3 ke 1 ya. Nah, seperti ini. Cocok untuk televisi tabung ataupun televisi LED yang masih memiliki port RCA. Sementara untuk yang ingin menggunakan kabel HDMI-nya itu harus dibeli secara terpisah. Kemudian ini merupakan kabel untuk powernya tersebut, di mana dia menggunakan Type-C ya, seperti ini. Kemudian ini panjangnya juga cukup ya untuk panjangnya. Jadi untuk sumber powernya bisa diambil dari USB port yang terdapat pada televisi LED, LCD maupun yang sejenis. Dikarenakan untuk ampernya itu adalah 1 ampere ya, jadi ini masih cocok. Sementara ini hanya membutuhkan 500 mAh saja, jadi tidak butuh adaptor eksternal, kecuali bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung. Nah, untuk baterai ini ya seperti yang sudah diperlihatkan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Untuk Venus cabai rawit ini ada 2 chipset kalau saya tidak salah, yang menggunakan M-Star, dan ini chipsetnya adalah Ali versi yang terbaru. Secara model dimensi adalah sama saja baik M-Star maupun Ali. Nah, ini bisa dilihat ya, ukurannya hanya 1 telapak tangan saya saja. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, terdapat tulisan Venus ya, ada mini tulisannya di sini ya. Kemudian di sini diproduksi oleh PT Subur Semesta. Nah, ada nih di bagian atas, ventilasi juga banyak. Di bagian sebelah samping kanan ya, ini adalah di bagian samping kirinya seperti itu. Dan ini merupakan front panel. Di bagian front panel ini kita mendapatkan 1 buah port USB, di mana port USB ini bisa kita gunakan misalnya untuk menancapkan USB Wi-Fi dongle, dan kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nanti kita cobakan juga ya untuk akses ke internetnya, apakah ini juga mendukung dengan menggunakan USB Ethernet adapter.
menggunakan kabel data dari smartphone dan seterusnya. Nanti akan kita uji cobakan. Walaupun ukurannya mini, namun di sini juga sudah disertakan dengan LED display, jadi lengkap. Nah, ini merupakan pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang ini merupakan port untuk adaptor. Jadi bisa menggunakan adaptor, bisa juga tidak, Type-C. Kemudian ini adalah HDMI dan ini adalah untuk port RCA-nya ya. Yang ini menggunakan jack 3,5 mm. Kemudian selanjutnya ini adalah port untuk ke antena. Nah, jadi ini juga bisa di loop ya. Artinya bisa kita paralelkan juga ke STB yang lain. Jadi walaupun ukurannya mini nih, dari segi fitur tidak kalah. Nah, selanjutnya pada bagian bawah ventilasi udaranya juga lengkap. Namun ada satu sih yang disayangkan di sini ya. Seharusnya dengan ukuran mini seperti ini juga dilengkapi dengan eksternal infrared. Jadi ini bisa kita taruh di belakang televisi jadinya. Kemudian penerima sinyal dari remote control itu dengan menggunakan eksternal infrared tadi. Namun sayangnya ini tidak disertakan, sangat disayangkan sekali tuh. Jadi ini kalau seandainya ada eksternal infrarednya bisa kita sembunyikan. Baik, selanjutnya kita coba lihat ya berbagai macam fitur yang terdapat pada STB Mini Cabai Rawit dari Venus ini terkait dengan fitur yang dimilikinya dan beberapa aplikasi streaming yang ada yang sudah disertakan. Baik, selanjutnya kita coba untuk menyalakannya saja. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimum resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Venus Mini Cabai Rawit dengan chipset terbaru 2023. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. STB ini tidak dilengkapi dengan tombol apapun, pengoperasian hanya bisa dengan menggunakan remote control saja. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara menurut kami kurang didesain dengan baik, hanya terdapat di sisi atas dan bawah saja. Namun begitu, suhunya sedikit lebih adem jika dibandingkan dengan Pantesat HD99. Dinyalakan selama kurang lebih 1 jaman, dengan suhu ruangan 25,3 derajat Celcius, suhu STB ini berada pada 52,6 derajat Celcius. Untuk keawatan, sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa yang kita rekomendasikan dapat mengklik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Dilengkapi dengan fitur EWS, dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode pos. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, seperti yang terlihat berikut ini. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, simpel dan tetap eye-catching, enak dipandang mata. Di saat booting ini juga membutuhkan masker yang begitu banyak piara. Ini merupakan STB dengan chipset Ali pertama yang kita review, memiliki tampilan user interface simple dan ringkas tanpa dilengkapi dengan informasi bor. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kepekaan kualitas tuner yang digunakan. Lebih tinggi dibandingkan kebanyakan STB sebelumnya yang pernah kita review. Berikut pembacaan sinyal untuk 3 MUX yang berada di lokasi saya. MUX Viva Group merupakan MUX dengan sinyal terendah namun dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on dengan kualitas biasa saja. Antena ini juga sudah dicabangkan untuk 4 televisi. Dapat dikatakan tuner Venus Mini Cabai Rawit sensitif, tidak kalah dengan STB menggunakan chipset SunPlus yang terkenal memiliki tuner dengan kepekaan yang baik. Pembacaan sinyal pada STB ini hampir sama dengan Pantesat HD99. Berikut perbandingannya. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambarnya pun menurut kami jauh lebih tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mod perpindahan ini terdapat mod black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna.
Selain itu, channel ini juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah ditentukan. Sama dengan STB yang lain, Venus Mini cabai rawit chipset Ali juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu pada STB ini mirip dengan Evercost Plus dan beberapa STB lainnya, menggunakan launcher seperti pada Android Box. Tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu channel berfungsi untuk melakukan edit channel. Terdapat pilihan TV channel list, radio channel list, favorit, dan delete all. Submenu TV channel list berguna untuk melakukan manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Pada menu di VBT2 terdapat pilihan untuk pencarian dan lainnya. Pencarian dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Untuk antena power, jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Untuk LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Sayangnya, fitur LCN ini tidak dilengkapi dengan adanya pilihan acuh. Padahal fitur tersebut sangat penting untuk update channel secara otomatis tanpa harus melakukan scan ulang. Pilihan menu web TV adalah fitur IPTV pada STB ini. Pastikan miliki link yang valid baik yang gratis maupun yang berlangganan. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur tersebut harus terkoneksi ke jaringan internet. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk dan lainnya. Juga terdapat pengaturan PVR setting untuk record dan time shift. Menu YouTube dan Kids merupakan dua di antara aplikasi streaming yang tersedia. Menu pencarian YouTube berfungsi dengan baik, sehingga kita dapat mencari konten sesuai yang diinginkan. Pilihan resolusi ada 3, yaitu medium, low, dan lower. Mendukung untuk YouTube katanya, nanti akan kita cobakan. Dan informasinya ini juga bisa... Menariknya, jika terjadi error pada YouTube, maka APK-nya dapat di-upgrade secara manual dengan nama file youtube.k. Cara untuk mendapatkan APK YouTube, video tutorialnya sudah kita buatkan. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk upgrade APK, silakan pilih menu settings, lalu pilih upgrade by USB. Selanjutnya pada upgrade mode, pilih HDCP-K. Selain itu juga terdapat aplikasi streaming lainnya seperti TikTok. Namun sayangnya kita tidak dapat login menggunakan akun kita yang sudah terdaftar. Terkait fitur DLNA dan Miracast, untuk DLNA masih terdapat bugs dan Miracast harus menggunakan USB WiFi dongle yang mendukung. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Dapat menggunakan kabel data smartphone, USB WiFi dongle chipset RT dan MT, USB LAN Ethernet adapter, dan Wi-Fi direct. Pada menu network juga terdapat pilihan untuk upgrade firmware secara online melalui submenu upgrade by network. Pastikan menggunakan firmware terbaru agar STB berada dalam performa terbaiknya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Pilihan menu settings terdapat beberapa pilihan seperti berikut ini. Pilihan information untuk melihat informasi terkait STB baik software maupun hardware. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting. Selain online upgrade, upgrade firmware juga dapat dilakukan secara manual melalui menu upgrade by USB. Pastikan ekstensi firmware-nya adalah ABS, bukan bin. Ada baiknya sebelum melakukan upgrade firmware untuk melakukan backup firmware yang terpasang melalui menu backup to USB. Berikut pilihan yang terdapat pada menu preference. Menu AV merupakan pengaturan untuk audio dan video. STB ini mendukung maksimum resolusi Full HD 1080p dengan tatanan suara Dolby Audio. Agar Dolby Audio ini berfungsi, pastikan perangkat yang digunakan mendukung dan atur digital audio out ke BS out. Venus Mini cabai rawit merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,3 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby.
Jadi aman, colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini memiliki suhu yang cukup tinggi, ventilasi udara kurang banyak, dan tidak memiliki eksternal infrared. Koneksi ke internet lengkap, tuner sensitif, sudah ber-SNI dan mendukung fitur EWS. Selain STB TV digital, juga dapat digunakan sebagai IPTV player dan media player. Harga terjangkau, namun tidak mendukung fitur HEVC H265, 1 IP dan DVB 2 IP. Venus Mini cabai rawit merupakan STB berukuran kompak, mudah dalam penggunaan dengan fitur yang melimpah. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.